نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kita masih melanjutkan sunnah ibadah kebaikan berpahala, tapi sallallahu alaihi wasallam. Dan sekali lagi, beliau tidak melakukan karena ada sesuatu, karena ada sebab. Kalau tidak ada sebab, ya tidak mungkin. Beliau kan bukan orang pemalas seperti kita, bukan orang yang tidak ingin pahala seperti kita, tidak semangat dalam meraih pahala. Beliau paling semangat. Berarti beliau tidak melakukan kebaikan itu karena sesuatu. Ya. Mungkin ini yang terakhir. Habis ini nanti kita bahas kebalikannya. Habis ini kita bahas kebalikannya. Perbuatan Nabi, ibadah Nabi, tapi bukan sunnah. Gitu. Kalau kita ikuti, justru berdosa kita. Bagi beliau kebaikan, bagi kita keburukan, nggak boleh kita ikuti. Contoh yang sudah kita bahas apa kemarin? Puasa wisol. Sekarang kita masih di bagian pertama, yaitu kebaikan, ibadah, sunnah, tapi Nabi belum pernah melakukan. Salat tarawih berjamaah setiap malam bulan Ramadan sudah, ya, Shaum Tasu'ah sudah, dan seterusnya. Sekarang taghyiru bina'il Ka'bah, merubah bangunan Ka'bah. Itu sunnah, itu bagus, itu baik. Kenapa? Karena Ka'bah hari itu di zaman Nabi alaihi salatu wasalam, Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Padahal yang benar yang mana kira-kira? Yang mengikuti perintah Allah yang asli, istilah kita, yang mana? Tentu yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Masa Nabi Ibrahim, Nabi Ismail yang pertama kali diperintahkan membangun Ka'bah langsung salah? Kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Pasti yang paling benar, yang tepat, yang tidak keliru, yang pas, yang sesuai dengan petunjuk Allah, tentu Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Nabi Ibrahim wafat, Nabi Ismail wafat, 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, 100 tahun, 500 tahun, 1000 tahun, 2000 tahun, terjadi perubahan. Namanya bangunan, ya kan? Ribuan tahun. Apalagi bangunan yang ya tidak seperti hari ini kan. Bangunan hari itu tidak secanggih sekarang, pakai besi besar, cor dan seterusnya, mungkin kuat ratusan tahun. Hari itu tidak. Maka terjadi perubahan di sana sini sangat-sangat mungkin. Dan bukan mungkin lagi, jelas sudah berubah. Nabi tahu, Rasulullah Muhammad SAW tahu, diberitahu oleh Allah lewat Jibril bahwa pintu masuk Ka'bah dengan pintu keluar beda. Di zaman Nabi, bahkan sampai hari ini kan, pintu cuma satu. Hijr Ismail itu rata dengan Ka'bah, artinya setinggi Ka'bah. Di zaman Nabi, bahkan sampai hari ini, cuman berapa? Mungkin 1,5 meter ya, atau hampir 2 meter. Padahal
yang asli setinggi Ka'bah. Hijr Ismail itu yang setengah lingkaran itu. Jadi sebetulnya Ka'bah itu bukan kotak, tapi kotak plus setengah lingkaran, kan begitu. Jadi Hijr Ismail yang setengah lingkaran itu adalah Ka'bah. Oleh karena itu, siapapun yang tawaf kok ngeloncatin Hijr Ismail, tidak muterin Hijr Ismail, mentang-mentang bisa diloncatin, sah apa tidak? Ya tentu tidak sah. Karena sekali lagi Hijr Ismail itu bagian dari Ka'bah, sama persis dengan Ka'bah. Oleh karena itu sholat di situ boleh, sebagaimana sholat di dalam Ka'bah juga boleh. Tahu dari mana sholat di dalam Ka'bah boleh? Dari perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah sholat di dalam Ka'bah. Tentu bebas mau menghadap kemana. Kebalikan dari di luar Ka'bah. Kalau sholat di luar Ka'bah tidak bebas, harus menghadap ke Ka'bah. Adapun di dalam Ka'bah sebaliknya, mau menghadap kemanapun bebas, ya, karena sudah di dalam Ka'bah. Hanya sedikit tambahan ilmu bagi kita, setelah Nabi sholat di dalam Ka'bah, beliau menyesal. Ini luar biasa, ya, luar biasa rahimnya beliau kepada umat ini. Beliau menyesal. Kenapa beliau menyesal? Beliau mengatakan, aku akan memberatkan umatku. Kan sholat di dalam Ka'bah sunnah. Orang beliau contohkan, tentu sebagai umat beliau yang baik, bersemangat mengikuti sunnah beliau. Berarti seluruh kaum muslimin, termasuk antum, saya, pengen nggak sholat di dalam Ka'bah? Tentu pengen. Bisa nggak? Boro-boro, harus jadi presiden dulu, harus jadi raja dulu. Presiden keluarga, ya kan? Negara dengan negara. Orang Indonesia ini yang pernah sholat di dalam Ka'bah bisa dihitung. Dari Soekarno, Soeharto dengan keluarganya, ya. Kita nggak mungkin. Padahal pengen apa tidak? Pengen banget. Itu Nabi sadar. Pasti banyak umatku yang ingin sekali sholat di dalam Ka'bah, tapi nggak bisa, sedih doang. Sila kita ngiler doang, gitu ya. Ngelihat presiden atau raja bersama keluarganya bisa sholat di dalam Ka'bah, kita nonton doang di televisi. Itu yang membuat Nabi menyesal, menyedihkan kita semua umat beliau. Ini luar biasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Seandainya beliau tidak pernah sholat di dalam Ka'bah, walaupun tentu beliau tahu itu sunnah, ya nggak masalah, ya. Artinya nggak ada orang kepikiran untuk sholat di situ, ya nggak ada keutamaan, ya boleh-boleh aja gitu, boleh-boleh saja, sah-sah saja gitu. Ya, kita lanjut tentang Taghyirul Ka'bah. Nabi tahu sekali bahwa Ka'bah yang ada di zaman beliau sudah berbeda dengan Ka'bah yang di zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Padahal yang benar pasti Ka'bah di zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ismail yang pertama kali membangun. Disitulah Nabi berbicara bahwa Hijr Ismail mestinya ditinggikan setinggi Ka'bah. Kemudian ini sebelah sini, pintu masuk dengan pintu keluar beda dan seterusnya. Ucapan Nabi ini dia dihafal, direkam, cuman tidak ditulis, ya. Betul-betul dihafal oleh siapa? Oleh Aisyah.
oleh Aisyah. Bahkan Nabi mengatakan kalau bukan karena kaummu, maksudnya perempuan. Ada tafsiran seperti itu. Aku sudah rubah begini. Kenapa beliau tidak merubahnya? Beliau khawatir kan udah 1000 tahun lebih Ka'bah seperti itu, tiba-tiba dirubah, takut ada sesuatu. Karena juga tidak berpengaruh terhadap tawaf, sa'i, ya kan? Maka beliau tahan. Padahal itu salah. Beliau pengen rubah, tapi ada penyebabnya. Sebagaimana kemarin sholat tarawih berjamaah setiap malam di bulan Ramadan, sebetulnya beliau ingin sekali, tapi ada sesuatu sehingga beliau tidak laksanakan niat beliau, termasuk merubah Ka'bah itu. Ya. Nabi wafat, Abu Bakar wafat, Umar wafat, Utsman, Ali, sampai zaman Yazid, di mana Abdullah bin Zubair. Antum tahu siapa Abdullah bin Zubair? Abdullah bin Zubair ini keponakan Aisyah, anak dari Asma binti Abu Bakar. Asma dengan Aisyah kan kakak beradik, berarti keponakan. Bahkan kalau antum masih ingat, Aisyah ini berkunyah Ummu. Kunyahnya Aisyah apa? Ummu Abdillah. Ummu Abdillah, ibunya si Abdullah. Abdullah siapa? Abdullah bin Zubair tadi, keponakan Aisyah, yang sering ditimang-timang oleh Aisyah waktu masih kecil, waktu masih bayi. Ya. Nah, Abdullah bin Zubair ini banyak meriwayatkan hadis dari Aisyah. Abdullah bin Zubair bertemu dengan Nabi walaupun masih kecil. Adapun adiknya Urwah bin Zubair tidak bertemu dengan Nabi, berarti tabi'in. Abdullah bin Zubair ini di kemudian hari menjadi khalifah. Sempat menjadi khalifah. Kita tahu siapa Abdullah bin Zubair. Berilmu, bertakwa, zuhud, abid, ahli ibadah. Tapi sayang tidak cakap dalam mengatur pemerintahan. Ya, dari sini kita tahu sekedar soleh, berilmu agama, kemudian bertakwa, zuhud, ahli ibadah tidak cukup untuk mengatur pemerintahan. Butuh ilmu tersendiri, ilmu khusus. Ya, itu yang dimiliki oleh Muawiyah, itu yang dimiliki oleh Umar bin Abdul Aziz, itu yang dimiliki oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tidak dimiliki oleh Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair memimpin seluruh dunia Islam. Beliau khalifahnya, kecuali Syam. Syam dikuasai oleh Muawiyah dan keluarganya. Gitu. Karena tadi Abdullah bin Zubair ini kurang cakap, maka yang tadinya seluruh dunia Islam dikuasai oleh beliau pemimpinnya, beliau yang ngatur, kecuali Syam tadi akhirnya berkurang. Akhirnya hanya sekitar Mekah, Madinah, Hijaz. Ya, kalau sekarang mungkin ya Saudi. Dulu kan belum ada Saudi, ya kan?
Kata-kata Saudi kan dulu belum ada. Ya sama dengan Indonesia misalnya, belum ada kan. Ya. Bahkan sama dengan Palestina kan belum ada. Adanya kan Syam. Gitu. Beda dengan nama-nama seperti Mesir, Yaman, itu sudah ribuan tahun yang lalu nama Mesir itu ada. Bahkan di dalam Al-Quran. Bahkan Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya, dengan ayahnya menyebut Mesir, ya, nama yang tua. Adapun Palestina, Lebanon, ya, Urdun, ini belum dikenal. Nama itu belum dikenal di zaman Nabi SAW. Ya. Nah, lama-lama kekuasaan beliau Abdullah bin Zubair cuman Mekah dan Madinah. Lama-lama tinggal Mekah saja. Lama-lama tinggal sekitar Masjidil Haram. Lama-lama tinggal sekitar Ka'bah. Ya, dan berakhir dengan kematian beliau. Dibunuh oleh seorang yang sangat kejam bernama Hajjaj bin Yusuf. Nah, ketika Abdullah bin Zubair menjadi khalifah dan beliau dekat sekali dengan Aisyah, banyak sekali hadis-hadis Nabi didengar oleh Abdullah bin Zubair lewat Aisyah, termasuk rencana Nabi, keinginan Nabi merombak Ka'bah itu disampaikan oleh Aisyah kepada Abdullah bin Zubair saat Abdullah bin Zubair masih berkuasa sebagai khalifah. Maka dengan semangat mengikuti sunnah Nabi, mengikuti keinginan Nabi, Ka'bah itu dirubah, dirombak oleh Abdullah bin Zubair persis seperti keinginan Nabi berdasarkan ucapan Aisyah. Aisyah cerdas, hafal apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Jadilah Ka'bah tadi persis seperti yang diinginkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Hijr Ismail ditinggikan setinggi Ka'bah, pintu masuk, pintu keluar beda, ini sebelah sini, ini persis seperti yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Abdullah bin Zubair kekuasaannya tinggal sekitar Masjidil Haram, karena terus didesak, terus pasukannya itu kocar-kacir karena tadi ya kurang cakap dalam mengatur pemerintahan, dan disaksikan tidak cerdas. Justru rakyat yang cerdas sudah biarin aja, siapa yang jadi presiden, siapa yang menjadi khalifah, siapa yang jadi pemimpin, yang penting muslim. Ayat yang cerdas seperti itu. Jangan kemudian fanatik lalu membela perang, malah banjir darah, perang sesama muslim. Maka satu persatu meninggalkan Abdullah bin Zubair sampai tinggal ibunya Asma binti Abu Bakar, tinggal berdua saja. Ya udah nggak punya kekuatan apa-apa, tapi Abdullah bin Zubair walaupun tidak cakap dalam pemerintahan, tapi keberanian beliau luar biasa, nggak takut mati. Lebih baik mati daripada menyerah. Dan betul, berakhir dengan kematian. Dibunuh, disalib di dekat Ka'bah itu oleh seorang yang sangat kejam bernama Hajjaj bin Yusuf. Saya kira sulit mencari tandingan Hajjaj bin Yusuf dalam masalah kekejaman. Sampai-sampai Hasan Basri pernah mengatakan, Hasan Basri sezaman dengan Hajjaj bin Yusuf. Hasan Basri pernah mengatakan, seandainya kelak nanti seluruh generasi menyerahkan manusia terdolim di masanya masing-masing, berlomba setiap generasi untuk menyerahkan orang yang paling dolim, lalu kita serahkan generasi kita ini, kita serahkan Hajjaj bin Yusuf di hadapan Allah, maka insya Allah pasti kita menang. Artinya beliau melihat sepanjang sejarah Hajjaj bin Yusuf yang paling kejam,
yang paling bengis. Entah berapa ribu kaum muslimin dibunuh oleh dia. Nah, salah satunya manusia yang berilmu, cucu dari Abu Bakar, anak dari Asma, anak dari Zubair bin Awam, di dekat Ka'bah. Ya. Dan menarik, ini yang sangat menarik ya. Hari itu masih ada Asma binti Abu Bakar, masih ada Anas bin Malik, masih ada puluhan ya, saya kira udah nggak sampai ratusan, masih ada puluhan sahabat. Mereka diam, nggak ada sahabat yang mengatakan kita turun ke jalan, kita lawan penguasa dolim ini, kita lawan sampai titik darah penghabisan. Nggak ada. Semuanya diam, sabar, memohon kepada Allah. Karena Hajjaj bin Yusuf muslim. Hajjaj bin Yusuf tidak kafir walaupun zalim luar biasa ya. Begitulah para sahabat. Tidak seperti kita melihat pemimpin kita, raja kita, khalifah kita, presiden kita salah sedikit turun ke jalan, caci maki, hujat. Itulah kita, mental khawarij. Lihat sahabat dia, jangankan ke jalanan, bahas di majelis saja nggak ada. Kan di Mekah, di Madinah pasti ada majelis-majelis ilmu. Nggak ada yang membahas tentang Hajjaj bin Yusuf, karena Hajjaj bin Yusuf sedang berkuasa, sedang menjadi gubernur waktu itu. Semuanya dia membahas ilmu, membahas tentang akidah, membahas bagaimana tata cara wudu, bagaimana tata cara tayamum yang benar, sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Gak ada yang bahas Hajjaj bin Yusuf ya. Apa iya kita katakan para sahabat keliru, para sahabat tidak prihatin dengan keadaan, para sahabat apa istilah antum, banci misalnya, bukan laki-laki, tidak pemberani. Nggak ada apa-apanya keberanian kita dibanding dengan keberanian para sahabat. Tapi memang sunnahnya seperti itu. Kalau kita sedang dipimpin oleh penguasa yang korup, yang zalim, yang fajir, yang pendusta, pembohong, pokoknya jelek, kita diam selagi dia muslim. Bahkan kata Nabi, seandainya punggungmu dipukulin, dicambukin, hartamu diambilin, kita suruh sabar apa suruh ngelawan? Sabar. Apa iya presiden kita selama ini mukulin punggung kita ya? Polisi-polisi Satpol PP suruh mukulin punggung kita, kemudian ngambilin harta kita, diambilin gitu ya, di lemari kita, di mana? Nggak sampai ke situ kan? Sampai ke situ aja kita disuruh sabar. Apa kita katakan Nabi salah ucap? Ya, Nabi salah berarti Allah salah. Ya. Ini yang tidak sampai ke saudara-saudara kita. Maka diuji dengan presiden jelek sedikit langsung teriak, langsung turun ke jalanan, langsung demo, langsung caci maki. Gimana kalau Hajjaj bin Yusuf? Seandainya Hajjaj bin Yusuf muncul hari ini, barangkali perang saudara kita, banjir darah. Hari itu tidak, karena mereka begitu faham bagaimana sunnah menghadapi pemimpin zalim itu. Nah, lihat yang di Libya, yang di Syria, yang di Mesir, pada nyesel mereka hari ini, nyesel ya. Syekh Sulaiman kalau tidak salah ya, atau Syekh Ibrahim, ketika Libya siapa? Gaddafi sedang dikejar-kejar itu. Saya antum tahu ya, beberapa tahun yang lalu beliau mengatakan mereka sepakat membunuh Gaddafi, mereka sepakat menggulingkan Gaddafi. Tapi nanti kalau sudah terguling, sudah meninggal, mereka tidak akan sepakat siapa mencari gantinya. Aib di situ, penyakitnya di situ. Ya, sepakat menggulingkan. Setelah itu kan perlu pengganti. Siapa penggantinya nggak sepakat. Disinilah perang, disinilah
cekcok. Disinilah pertumpahan darah. Dan betul mereka sekarang sedang menyesal. Nah, tidak faham sabda Nabi alaihi salatu wassalam, tidak mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, setelah Abdullah bin Zubair dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf, lalu Hajjaj bin Yusuf menguasai seluruh Masjidil Haram, menguasai seluruh Mekah. Hajjaj bin Yusuf merubah kembali Ka'bah itu dalam bentuk semula sampai hari ini. Ini jadi apa yang dikehendaki oleh Nabi hanya sebentar, hanya terjadi sebentar, yaitu ketika Mekah dikuasai oleh Abdullah bin Zubair. Ketika Abdullah bin Zubair dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf, ya biasa namanya penguasa ya. Namanya penguasa biasanya nggak suka merubah dengan yang sebelumnya, gitu ya. Dirubah aja, ini namanya penguasa ya kan. Makanya kalau ganti-ganti penguasa ya begitu. Rubah lagi kurikulum anak-anak sekolah ya, jangankan istilah aja dirubah-rubah ya. Dulu THB, lalu apa itu UN, ada US, UTS, UAS, ya kan? Padahal kan sama aja, ngapain dirubah-rubah? Ya. Dulu ada si Penmaru Sekalu, udah lahir antum dengar si Penmaru ya. Ada apa lagi itu? Sekarang ganti lagi. Apa coba? Padahal sama aja, ngapain diganti-ganti? Ya itu kalau penguasanya diganti. Maka yang terbaik penguasa itu nggak usah diganti-ganti. Lihat Abu Bakar diganti setelah mati, Umar diganti setelah mati, Utsman diganti setelah mati, Ali diganti setelah mati, dan begitu seterusnya. Belum pernah ada pergantian sebelum mati, kecuali menyerahkan diri. Ada sebelum meninggal diganti, tapi beliau menyerahkan ya. Beliau merasa tidak mampu, beliau merasa ada yang lebih hebat dari beliau, maka beliau serahkan kepada orang lain. Siapa beliau ini? Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Diserahkan kepada siapa kekhalifahan itu? Ini khalifah loh. Khalifah bukan gubernur lagi. Ya. Kalau Hajjaj bin Yusuf kan cuman gubernur. Ini khalifah. Hasan sempat menjadi khalifah beberapa bulan ya. Karena melihat ada yang lebih cakap, ada yang lebih mulia, ada lebih pintar daripada beliau, maka Hasan serahkan kekhalifahan itu kepada Muawiyah. Maka omong kosong Syiah Rafidah yang mengatakan bahwa Muawiyah itu dengan Hasan Husain Ali beda firqah, beda manhaj, bahkan beda agama, ini omong kosong ya. Satu akidah, satu manhaj, sama-sama muslim, sama-sama ahlus sunnah. Lihat, apa iya Hasan bodoh? Hasan menyerahkan kekhalifahan kepada orang yang menurut Hasan itu tidak baik, jahat. Bagi Syiah Rafidah, Muawiyah itu kan jahat sekali, sangat jahat sekali. Muawiyah, Yazid, bahkan sampai Abu Bakar dan Umar. Bagi orang Syiah Rafidah kan seperti itu. Bahkan tidak tanggung-tanggung ocehan yang sangat jauh dari kebenaran. Mereka mengatakan sebelum kiamat tiba akan ada satu peristiwa yang disebut dengan Ar-Raj'ah. Ini ocehan mereka, lamunan mereka. Jadi sebelum kiamat tiba akan muncul satu hari, satu peristiwa yang mereka beri nama Ar-Raj'ah. Apa peristiwa Ar-Raj'ah? Yaitu peristiwa di mana Abu Bakar dan Umar akan dihidupkan lagi. Akan dihidupkan lagi. Untuk diapakan? Untuk disiksa oleh imam ke-12 kami.
Ini luar biasa. Saya kira orang yang berkeyakinan seperti ini tidak pantas disebut sebagai muslim. Tidak pantas. Bagaimana seorang muslim seperti itu keyakinannya? Keyakinan batilnya. Bukannya mendoakan, mencintai Abu Bakar dan Umar, manusia termulia di muka bumi ini setelah para nabi, para rasul. Malah mengatakan seperti itu. Apalagi ucapan mereka tentang Aisyah, nggak sanggup kita dengarkan. Ya, malu kita menyampaikan ucapan-ucapan buruk mereka, fitnah mereka terhadap Aisyah. Persis seperti orang-orang Yahudi menuduh ibunya Nabi Isa, Maryam, sebagai wanita lacur. Ya. Ada kemiripan antara Syiah Rafidah dengan Yahudi. Yahudi menuduh Maryam sebagai wanita lacur, pezina. Syiah Rafidah menuduh Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Ini salah satu contoh di mana ada sebuah kebaikan dan tidak tanggung-tanggung kebaikan satu dunia, kan? Artinya di dunia ini kan cuma ada satu Ka'bah. Tapi Nabi tidak melakukan karena ada sesuatu. Ya. Ya, sekarang kita masuk ke bab kedua, yaitu sebaliknya, af'alur rasul allati laisa minas sunnah. Perbuatan Nabi, ibadah Nabi tentu berpahala bagi Nabi, tapi bukan sunnah. Kalau kita ikuti justru kita berdosa. Itu khususiyat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang sudah kita bahas kemarin adalah puasa apa kemarin? Puasa wisol. Bolehkah kita puasa wisol? Tidak boleh, haram. Adapun Nabi melakukan, walaupun tidak setiap hari. Wisol. Waw, shad, alif, lam. Wisol. Nyambung, jadi seolah puasa 2 hari. Jadi puasa dari subuh sampai maghrib, begitu maghrib tidak makan apa-apa, tidak minum apa-apa, terus nyambung. Ini beberapa kali dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Nabi melarang para sahabat berpuasa wisol. Ketika para sahabat bertanya, bukankah engkau puasa wisol ya Rasul? Kenapa kami tidak boleh? Apa jawab Nabi? Masih ingat gak? Betul, aku puasa wisol, tapi at'amani wasaqani Rabbi. Tapi di malam hari aku diberi makan oleh Allah, aku diberi minum oleh Allah. Di sini ramai para ulama memahami apa maksud sabda Nabi. Di malam hari aku diberi makan oleh Allah, aku diberi minum oleh Allah, at'amani wasaqani. Ya, makanan apa, kan pertanyaan itu. Mungkin makanan surga, mungkin buah-buahan surga, mungkin minuman surga. Ya, dijawab oleh Ibnu Qayyim, bukan makanan padat, bukan minuman cair, tapi makanan ruh, gitu. Sebab kalau makanannya itu makanan padat, taruhlah roti misalnya, kurma misalnya, atau minuman cair, susu misalnya, berarti Nabi wisol apa enggak? Ya enggak, ya kan? Nabi enggak wisol. Tentu Nabi akan mengatakan, enggak, aku enggak wisol, aku makan, minum, cuman kalian aja enggak tahu, dan itu Allah langsung yang memberi kepadaku, kan mestinya seperti itu, ya. Maka Ibnu Qayyim di Miftah Daris Sa'adah beliau mengatakan, makanan di sini bukan makanan padat, minuman di sini bukan minuman cair, tapi apa? Tapi ruh.
Artinya tidak mengunyah apa-apa, tidak menelan apa-apa, tapi muncul kekuatan. Sama seperti orang makan, orang minum. Ruh. Dan ini di akhir zaman akan terjadi ketika kaum muslimin bersama Nabi Isa menghindari kejahatan, kebiadaban, kebengisan Ya'juj Ma'juj. Nabi Isa tidak sanggup melawan. Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa, kecil, mati Dajjal. Adapun Ya'juj Ma'juj, Nabi Isa tidak sanggup. Maka Nabi Isa bersama kaum muslimin menyelamatkan diri di puncak sebuah gunung. Nah, disitulah tidak ada makanan, tidak ada minuman. Entah berapa hari, berapa minggu, berapa bulan. Nah, para sahabat bertanya, dengan apa mereka bisa hidup ya Rasul? Berbulan-bulan. Dijawab oleh Nabi dengan tasbih, dengan tahmid, dengan tahlil, ruh. Gitu ya. Jadi sama dengan orang yang makan dan minum, mendapatkan saripati makanan dan minuman, sehingga bisa sehat, tidak terserang penyakit, bisa beraktivitas, walaupun tidak mengunyah apa-apa, tidak menelan apa-apa. Nah, disinilah maka beliau melarang siapapun berpuasa wisal tentu tidak akan diberi makan dan tidak diberi minum oleh Allah. Tidak seperti beliau. Ya. Apalagi? Insyaallah antum banyak tahu tentang hal ini. Yang paling mudah, yang paling gamblang jelas adalah Nabi beristri. Nabi beristri lebih dari 4. Ya. 11, meninggal 1, dicerai 1, tinggal 9. Ketika beliau wafat, meninggalkan 9 istri. Yang meninggal duluan siapa? Khadijah. Ada 1 yang dicerai, padahal dikatakan di riwayat itu min ajmalin nas, secantik-cantik wanita, dinikah oleh Nabi SAW. Tapi wanita ini ditipu oleh kaumnya dengan mengatakan, nanti kalau Muhammad masuk ke kamarmu malam pertama, ucapkan olehmu a'udzu billahi minka, a'udzu billahi minka. Namanya mungkin wanita lugu ya, nggak tahu apa-apa, ya ikut saja. A'udzu billahi minka, artinya aku berlindung kepada Allah dari engkau Rasulullah. Biasanya berlindung kepada Allah itu dari setan yang terkutuk kan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, ini berlindung kepada Allah dari Rasulullah. Aku berlindung kepada Allah dari engkau. Marah Nabi, tersinggung mendengar kalimat ini. Ya. Walaupun cantik luar biasa, tentu Nabi lebih mempertahankan izzahnya, kehormatannya, kebenaran. Masa berlindung diri kepada Allah dari beliau? Berarti seolah beliau sama dengan setan dong. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minka. Ya. Langsung beliau keluar, beliau katakan kepada beberapa sahabat, kembalikan dia ke orang tuanya. Kembalikan dia ke orang tuanya. Gak ada kata-kata cerai. Dari sini keluar hukum, walaupun tidak ada kata-kata cerai, tapi nggak ada kata-kata talak, tapi maksudnya jelas, maka jatuh talak. Jatuh talak. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tahu beliau mengakui di dunia ini tidak ada yang menarik hati beliau kecuali 2. Apa? Wewangian dan wanita. Adapun pangkat, jabatan, kedudukan, kemasyhuran, kemuliaan, beliau nggak pingin. Kekayaan, beliau nggak pingin.
yang beliau ingin wewangian dan wanita. Artinya luar biasa keinginan beliau terhadap wanita, laki-laki normal, laki-laki kuat, laki-laki mulia. Nah, kita bahas dulu di majelis ini insyaallah. Laki-laki semakin mulia itu semakin 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 besar syahwatnya. Laki-laki semakin mulia itu. Maka para nabi, para rasul yang syahwatnya luar biasa. Ya. Laki-laki semakin bermaksiat, semakin dekat dengan dosa, semakin lemah syahwatnya. Ya. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan dari Allah itu sesuai dengan jenis amalnya. Ya. Maka kita kaum muslimin, para lelaki, sudah diberi jalan oleh Allah dan Rasulnya untuk mendapatkan kekuatan itu. Tundukkan pandangan, jauhi maksiat, jauhi pergaulan dengan wanita ajnabi yang bukan mahram, yang tidak halal. Insya Allah, Allah akan berikan kekuatan. Ya. Tentu beliau bernafsu, bersyahwat, apalagi dikatakan min ajmalin nas, wanita yang sangat cantik sekali, secantik-cantik wanita hari itu. Tapi karena izzah, karena membela kebenaran, karena tidak mau beliau terjatuh dalam keburukan, beliau tinggalkan. Ya. Nah, coba kalau kita sudah berdua lagi begitu, ya kan? Urusan ntar dah. Itu kita, ya. Ntar gampang dah, ya. Nabi tidak seperti itu. Nggak ada urusan ntar, ya. Memang ini nggak benar, nggak baik, harus ditinggalkan. Inilah Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini istri-istri beliau yang lebih dari 4 tentu tidak boleh kita ikuti. Ya. Nabi pernah mendapati seorang sahabat yang istrinya 10 atau 11, ya. Ini masa jahiliyah, artinya sebelum dia masuk Islam. Begitu masuk Islam, Nabi wajibkan kepada sahabat ini untuk menceraikan yang lain, disisakan 4. Karena haram bagi laki-laki manapun muslim mempunyai istri lebih dari 4. Tidak seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian akikah. Nah, saya kira lumayan masyhur riwayat bahwa Nabi mengakikahi diri beliau sendiri ketika sudah dewasa, ketika beliau sudah jadi Nabi. Ada riwayat itu, walaupun ini ada pembahasan tentang riwayatnya. Seandainya riwayat ini sahih, apakah kemudian ini menjadi sunnah? Kita yang sudah umur 30 tahun, 40 tahun, ada yang 50 tahun, dulu waktu bayi belum akikah, lalu mengakikahi diri sendiri dengan berdasarkan sabda Nabi tadi, ucapan Nabi tadi, perbuatan Nabi tadi. Jawab, tidak. Itu khususiyah Nabi. Tahu dari mana itu khususiyah Nabi? Tahu dari mana? Dari sahabat. Tidak ada sahabat yang mengikuti Nabi SAW. Seandainya mengakikahi diri sendiri setelah dewasa itu sunnah, tentu para sahabat berbondong-bondong, dan tentu ada riwayat. Ya. Nah, ketika para sahabat tidak berbondong-bondong mengakikahi diri mereka ketika sudah dewasa, berarti perbuatan Nabi tadi bukan sunnah, tapi khususnya beliau sama dengan beliau mempunyai istri lebih dari 4. Bolehkah kita contoh? Ya tidak boleh. Gitu ya. Sebagian ulama membolehkan, ini sebuah kebaikan dan seterusnya. Dulu waktu bayi belum diakikahi tergade, maka apa salahnya akikah sekarang? Ini ra'yu. Ini ra'yu. Kita kembali kepada kaidah besar, laukana khairan nasabakuna ilaihi.
Kalau itu benar, baik, tentu sudah dilakukan oleh para sahabat. Mana riwayat? Ya, seperti kemarin, sudah kita tunggu saja. Kita bukan ulama, mungkin masih ribuan hadis yang belum kita baca, tunggu sampai ada orang mendatangkan hadisnya nih sahih, baru sami'na wa ata'na. Kan beramal dulu apa berilmu dulu? Ilmu dulu. Ilmunya mana? Ilmu itu apa sih? Ilmu itu qala Allah wa qala Rasul ala fahmi sahabat. Itu ilmu. Bukan qala Albani, qala Syabin Bas, qala fulan. Nah, itu bukan ilmu. Bisa ilmu, bisa bukan. Gitu ya. Yang betul-betul ilmu adalah qala Allah wa qala Rasul ala fahmi sahabat. Jadi betul-betul sebuah kebenaran. Nah, kalau ada, ya sudah, kita amalkan. Sami'na wa ata'na walillahil hamd. Selagi belum ada, kita tunggu. Ya. Seperti kemarin, kita tunggu. Kapan ada orang membawakan riwayat, dalil, hadis bahwa Nabi takbir 7 kali di rakaat pertama salat Id, takbir 5 kali di rakaat kedua salat Id, mengangkat tangan. Kita tunggu mana? Ada kalimat raf'ul yadain. Adapun Nabi takbir 7 kali, jelas sekali. Apakah takbir itu otomatis ngangkat tangan? Kan tidak. Takbir itu tidak otomatis ngangkat tangan. Dari duduk ke sujud, kita bertakbir apa tidak? Dari sujud ke duduk, dari sujud ke atahiyat, kita bertakbir apa tidak? Takbir kan? Ngangkat tangan? Tidak kan? Jadi takbir tidak otomatis ngangkat tangan. Maka mengatakan bahwa Nabi takbir 7 kali otomatis ngangkat tangan, ya ini kesimpulan yang salah, tidak tepat. Ya. Dan apa yang sudah dibatasi waktunya oleh Allah dan Rasulnya, tentu kita hormati, kita muliakan Allah dan Rasulnya. Nabi sudah mengatakan Yaumus Sabi'ah, hari ke-7. Akikah itu hari ke-7, kita taati betul-betul hari ke-7. Adanya di hari ke-9, ya sudah. Ya. Ketika Nabi mengatakan sebelum salat Id, mengeluarkan zakatul fitri itu sebelum salat Id, ya kita taati. Jangan setelah salat Id. Ya. Menyembelih hewan korban harus setelah salat Idul Adha. Harus setelah salat Idul Adha. Ini belum salat Idul Adha sudah menyembelih hewan korban walaupun sudah siang, ya tentu tidak sah. Ya. Apa yang dibatasi waktunya oleh Allah dan Rasulnya, kita taati, kita hormati. Ya. Ke-7 ya ke-7, 3 ya 3. Satu lagi, meletakkan pelepah kurma yang masih basah di atas kuburan. Ini dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam terhadap 2 kuburan tua, yang satu laki, yang satu perempuan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi mengatakan bahwa 2 mayat ini sedang disiksa, sedang diazab. Lalu Nabi mengambil pelepah kurma yang masih basah, lalu maksudnya belum kering ya, lalu dibelah 2, dibagi 2, lalu satu diletakkan di kuburan yang satu, satunya lagi di kuburan yang satunya lagi, sambil mengatakan selagi pelepah kurma ini masih basah, maka 2 mayat itu akan diperingan siksanya, akan diringankan siksanya. Ini disaksikan oleh para sahabat. Dari mana para ulama tahu bahwa ini kekhususan Nabi, bukan sunnah? Dari mana? Dari sahabat.
Tidak ada riwayat para sahabat berlomba-lomba meletakkan pelepah kurma basah di atas kubur famili mereka masing-masing. Jika bukan khususiyah Nabi, tentu mereka akan berlomba. Tentu mereka sangat sayang kepada ayahnya, ibunya, kakeknya, neneknya, ponakannya yang sudah meninggal, atau sahabatnya, tetangganya. Tentu akan berlomba mereka meletakkan pelepah kurma yang basah atau dedaunan atau karangan bunga atau apa, dengan harapan supaya si mayat diperingan siksanya. Enggak ada riwayat. Ya, barangkali saudara-saudara kita yang sering tabur bunga, ya, mungkin salah paham dengan apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka tidak paham bahwa itu khususiyah Nabi. Tangan beliau yang mulia, iya, Allah berikan kesempatan kepada tangan beliau yang mulia untuk menjadi wasilah supaya si mayat itu diringankan siksanya. Adapun tangan Abu Bakar, tangan Umar, tangan Utsman, tangan Ali, tangan Zubair, tidak. Apalagi tangan kita, lebih tidak lagi. Maka cukup kita doakan, ya Allah, ringankan siksa dia, ya Allah, ampuni dia, Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Cukup, ya, berdoa supaya saudara kita diperingan siksanya. Dan begitulah kaum muslimin sudah meninggal masih bisa saling tolong menolong, ya. Maka antum jangan bakhil. Tiba-tiba antum ingat teman antum yang sudah meninggal 7 bulan yang lalu, ya, jangan bakhil dengan doa. Doakan Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Apalagi saudara, apalagi ayah, ibu, ya. Bermanfaat insyaallah. Bukan kirim pahala, bukan, ya, mendoakan. Ya, ada pertanyaan?